Tapi alhamdulillah saya mendapatkan hikmah dari itu semuanya, saya bisa cuci, bisa laundry. Maka saya membuka usaha laundry dengan istri saya. Kita nggak punya uang, kita nggak punya modal, karena ketika istri saya diserahkan sama saya untuk menikahi, maka segala support keuangan dari mertua sudah stop, berhenti. Sebenarnya tanggung jawab daripada kami. Saya mengontrak di rumah salah seorang dosen saya yang baik hati, namanya Pak Joko Sastito almarhum. Dia dosen kimia, rumahnya di Pacitan Imogiri. Dan dia punya rumah di situ. Di dalam itulah saya kos di tempat beliau. Dan saya pindah ke tempatnya Pak dosen lagi, dia orang baik, dosen kewiraan, namanya Pak Letkol Bartuni. Kalau kalian pernah dengar Pak Bartuni, Letkol Infantri Bartuni, saya tinggal di sana. Singkat cerita, kami mulai membuka usaha laundry. Pada waktu mesinnya belum mesin otomatis, mesinnya masih mesin yang bikin sendiri, kemudian dibilas sendiri, mengeringkan sendiri. Saya beli mesin nasional itu harga waktu itu harganya masih murah, 250. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bambang GR Sadono di Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan Bapak Indratno Prihantoro. Beliau adalah CEO PT Judin Makmur Sejahtera atau PT JMS. Beliau menempuh pendidikan S1 di FMIPA UGM yang kemudian langsung mendirikan PT Judin Makmur Sejahtera atau JMS. Perusahaan yang bergerak di bidang cleaning service dan saat ini beliau menjadi CEO-nya. Jadi mungkin langsung saja. Namun sebelum itu kita tanya dulu kabar dari Pak Moko. Bagaimana kabar ini Pak? Alhamdulillah baik Mas. Saya manggilnya Mas Bambang atau Mas Sadono atau Mas Bangsa seperti kayak nama Bapak. Mas Bambang aja nggak apa-apa. Oh, Mas Bangsa. Karena Iya. itu Bapak terkenal waktu mau jago jadi calon gubernur kan ada apa siaran khusus di televisi itu kan Pak Bangsa itu. Iya. Iya. Kemudian mungkin kita langsung masuk aja ya Pak, karena ini programnya Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana ceritanya kok bisa tertarik masuk FMIPA UGM Pak, monggo. Baik. Jadi ketika saya dulu SMA saya di Purwokerto, karena saya memang aslinya di Purwokerto. Saya menempuh pendidikan di SMA, ya, Purwokerto. Saya tertarik dengan pelajaran kimia semenjak kelas 1. Pada waktu itu guru saya seorang perempuan, ibu gitu, Bu Anastasia namanya. Mengajarkan matematika itu dengan begitu enaknya menurut saya. Saya tertarik dengan matematika dan alhamdulillah semenjak semester 1 sampai semester 6 nilai saya untuk kimia itu 8. Jadi memang saya tertarik dengan kimia pada waktu SMA. Kemudian saya ingin menempuh bisa kuliah di kimia. Cita-cita saya pada waktu saya pengen kuliah di kimia MIPA ITB. Maka saya berangkatlah ke ITB, belajar di sana, ikut dengan belajar di tempat kakak saya. Kakak saya juga di ITB, di jurusan fisika. Nah, di asramanya, dekat asrama kakak saya itu ada asrama juga yang menyelenggarakan bimbingan belajar, namanya Villa Merah. Cikal bakalnya GO ya, sekarang namanya GO, Ganesha Operation, itu cikal bakalnya Villa Merah. Saya belajar di Villa Merah, kemudian saya siapkan diri untuk jurusan kimia. Pilihan pertama di ITB, pilihan kedua di UGM.
Mantap saya pada waktu itu. Alhamdulillah, beberapa saat kemudian ketika saya sedang membantu ibu saya masak di rumah, siang-siang Pak Pos datang ke rumah. Pada itu masih tentunya pos. Surat dari UGM menyatakan bahwa saya diterima di kimia MIPA UGM. Alhamdulillah betapa bersyukurnya saya saat itu. Kemudian saya menuju Bapak pulang dari kantor. Ketika saya menyodorkan surat bahwa saya diterima di UGM, reaksi Bapak saya berbeda. Bukannya gembira seperti saya, malah sedih. Karena apa? Bahwa saya seorang PNS. Seorang PNS, golongannya tidak begitu tinggi, punya anak 5, dan tahun 89 ketika saya kuliah itu, Bapak menanggung beban 4 kakak saya semua sedang kuliah. Dan semua belum selesai. Nomor 1 di Bandung, di Unpad, nomor 2 di ITB, nomor 3 di Semarang, di swasta, nomor 4 di Purwokerto. Nah, ketika saya menyodorkan bahwa saya terima di kimia MIPA UGM, Bapak saya itu duduknya malah bahasa Jawa itu glosor gitu loh, artinya duduk di kursi itu tidak bisa duduk dekat, malah kayak glosor gitu loh. Saya kaget kenapa reaksi seperti itu. Kemudian itu menceritakan bahwa Bapak punya beban berat, anak-anaknya belum selesai juga. Tapi singkat cerita, akhirnya saya bisa kuliah. Satu waktu SPP-nya masih murah, 105.000 rupiah per semester. Ya nggak ada saudara, nggak ada family di Jogja, berangkat saya ke Jogja, bismillah. Kemudian saya kuliah di Jogja, pada waktu itu dengan uang saku 25.000 rupiah. Dan itu pun harus diambil sendiri ke Purwokerto. Dan menarik, saat itu saya katakan menarik, karena Bapak hanya mampu dalam tanda petik membiayai saya selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kemudian saya dipanggil ke Purwokerto oleh Bapak saya. Kemudian Bapak memberikan 2 pilihan sama saya. Pilihan yang pertama adalah kalau kamu masih mau kuliah di UGM silakan, tapi silakan cari biaya sendiri. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, Bapak mengatakan kalau kamu mau berhenti dulu sebentar, tahun ini berhenti dulu, jangan teruskan kuliahnya, tahun depan lanjut lagi kuliah, kasih kesempatan sama kakak kamu belajar dulu kuliah. Maka saya tidak langsung menjawab, saya hanya mengatakan sama Bapak saya, Pak, saya minta izin, nanti malam saya tak sholat. Jadi alhamdulillah, sejak kecil kami dibiasakan, kalau malam itu sholatnya 21. Artinya 2 sholat malam tahajud, 1 witir. Nah malam itu saya bangun, kemudian saya sholat, saya minta dicontohkan pilihan yang mana. Apakah dilanjutkan kuliah atau saya harus berhenti gitu. Pagi setelah subuh saya menyiapkan dahara untuk Bapak, saya menyiapkan ujian untuk Bapak. Kemudian pagi-pagi sekali jam 6 saya matur dengan Bapak. Bismillah Pak, saya mau matur. Ya mana keputusan saya, soalnya saya contoh untuk ya sudah sama. Kalau kamu mau kuliah ya cari saja sendiri biayanya. Hati saya rasanya kayak gimana gitu loh, ya mahasiswa baru di tempat yang baru, jadi saya kayak stranger in strange land, orang asing di tempat yang asing gitu loh, dan saya harus kuliah. Maka saya minta doa orang tua saya, ya saya minta pastinya kita gunanya saya diatur oleh ibu gitu, dan saya ke Jogja, tetap ke Jogja. Alhamdulillah ibu mendidik saya semenjak saya SMA. Jadi saya nggak menyangka ketika saya masih SMP kelas 1 itu, setiap kali liburan semesteran, ibu selalu menyuruh saya menjadi kernet angkutan kota dan angkot. Jadi ibu punya teman kecil, teman waktu kecil, jadi pengusaha angkot, tangga sebelah, dan begitu jauh dari rumah, bilang sama beliau, ini mau kalau setiap kali liburan semesteran, sudah belajar kerja. Jadi jadi kernet. Jadi datang pagi-pagi, sebelum itu datang, saya ngecek oli, saya ngecek air radiator, saya ngecek semua, bukan saya manasi mobil, tahu-tahu jam setengah 6 supir sudah datang, langsung mancal, kalau sore hari supir langsung tinggal pergi, saya ditinggalkan di tempat biangan.
Jadi saya yang mobil, dan disitulah saya belajar pertama kali bagaimana cara membawa mobil harus masuk ke garasi karena kondisinya terbatas. Sampai saya SMA kelas 3 itu bahkan saya pernah jadi suruh ibu suruh jadi kernet distrik Kusuma. Itu distrik Kusuma itu rutenya Purwokerto Semarang. Bukan kernet, saya bukan kondektur, saya kernet. Dalam artian saya tidak menerima uang, tapi saya hanya melayani bagaimana penumpang bisa masuk. Jadi saat ini saya rasakan ketika ditanyakan tinggi ke itu, bisnya harus berhenti karena ada ibu-ibu membawa apa barang dagangannya. Saya harus naikkan ke dalam bis, sementara bisnya dalam kondisi digital penumpang. Waktu itu namanya bis masih favorit. Jadi saya selaku kernet itu hanya mendapatkan sebagian dari jari telunjuk kaki saya saja untuk bisa bertahan di pinggiran pintu daripada bis. Nah, saya nggak ngerti bahwa ternyata itu ibu mendidik saya untuk saya mandiri. Kelak di kemudian hari saya butuh itu. Nah, ketika saya ke Jogja, saya berpikir, saya harus hidup dengan apa? Ya. Apakah saya harus jadi kernet lagi, atau saya harus bisa menggali potensi yang saya miliki? Kemudian saya berpikir lagi, oh iya, saya kan kuliah di MIPA, matematika, fisika, kimia itu, insya Allah saya bisa lah. Artinya, kebetulan dekat kosan kami di Klinik Sari UGM itu ada bimbingan belajar namanya kampus guru atau yang mengadakan dan mengelola lah mahasiswa UGM yang sudah senior. Saya melamar, dan mengajar, saya masih ingat pada waktu itu. Sekali saya mengajar, diberi honor 2.500 saya masih. Kemana-mana jalan kaki, ngajar, dan satu murid ke murid yang lain, ya kan, sehari saya nggak menggunakan juga karena masih berjalan kaki. Transportasi Putri pada waktu itu adalah andalan saya. Ini namanya Putri, Aspada, Kopata itulah teman saya keseharian. Kalau sudah nggak ada itu, Kopata, Putri, Aspada itu sudah nggak ada lagi sekarang. Itu jadi kenangan tersendiri. Singkat cerita, dari situ akhirnya saya bisa makan, ya, kemudian saya bisa untuk sedikit menabung, bahkan saya mulai bisa membayar SPP yang 105.000. Kemudian alhamdulillah saya mengalami peningkatan dari tadinya jalan kaki, kemudian saya bisa beli sepeda Phoenix. Saat itu betapa senangnya, sepeda dari Cina namanya Phoenix ya. Sepeda itu zaman dulu sepeda warnanya hijau gitu ya. Sepeda rakyatnya Cina itu, jadi kalau di Cina itu orang Cina pakai sepeda, itulah yang saya beli. Saya belinya di Tungkak, di pasar sepeda Tungkak dekatnya kampus UI Hukum pada waktu itu. Harganya 25.000 saya masih ingat. Ada peningkatan dari semula jalan kaki, ya kan, ngebis, kemudian naik bis, sekarang sudah pakai sepeda. Namun ternyata siswa saya, karena les berkat selalu sore itu sering komplain bau badan karena berkeringat tadi itu ya kan. Saya tertajuk, tertampang, akhirnya saya bisa beli motor Cibitung pada waktu itu. T70. Ya, artinya motor yang saya sudah meningkat dari sepeda ke motor. Tapi motor itu kalau di perapatan lampu Bangjo itu gasnya harus ditarik dan remnya harus diinjak supaya kalau itu hijau jalan langsung berangkat. Kalau misalnya terlambat pasti mogok seperti itu. Tapi saya bersulur. Tapi ya jalan kaki, naik sepeda, sekarang udah naik motor seperti itu ya kan. Kemudian motor sering bermasalah kayak gitu, kemudian ada Suzuki TRS, motor laki-laki, saya bisa beli, kemudian saya belikan motor TRS lebih cepat. Murid saya udah nggak komplain, alhamdulillah banyak murid saya. Salah satu di antara murid saya itu adalah Saktia Ariseno, saktinya Sheila on Seven. Itu murid saya pada waktu itu, ketika dia di SMA di Bito, sebelum dia punya geng grup Sheila, dia murid saya. Jadi saya ngajar dia jam 9 malam, saya ke rumah. Saya seorang fakir, KPK, saya ngajar ke rumahnya, karena dia capek, kadang dia kalau saya lesi tidur, karena saya bukan les di kamar ya. Sekali tugasnya dia itu saya ngerjakan.
Akhirnya ketika dia punya grup itu, dia selalu pernah memamerkan sesuatu pada saya. Mas, ini calon gitaris terkenal. Saya bilang, amin gitu loh. Maka lagu Dan itu pertama kali dinyanyikan bareng-bareng antara Sakti, kemudian sama si Adam, ya, kemudian kalau nggak salah sama si Eros. Ketika saya undang murid-murid saya ke rumah saya itu acara lukisan sama acara makan apa minum apa es kelapa muda, di situ mereka habis berlatih mobilnya waktu pakai Honda, mobil sedan apa mobil sedan Honda. Nah, saya terus mereka main gitar. Lagunya Dan itu, iya mas, apa orang mas gitu loh. Wah top tak ternyata dari penyanyi top saya bilang itu. Amin 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 gitu loh. Tapi akhirnya mereka rekaman, dia ngirim album, jadi setiap kali dia rekaman saya selalu dapat album kasetnya. Jadi hubungannya sampai akhirnya sampai dia resign pun, sampai dia menikah segala macam itu semuanya sampai sekarang kami masih itu perjalanan saya dari guru guru les awalnya. Kemudian sebagai laki-laki yang normal, saya masuk tahun 89, tahun 90, 91, saya bergejolak pengen punya istri, dalam artian sebagai laki-laki normal, saya pengen punya istri. Tapi saya, pada waktu saya berkeyakinan, kalau saya pacaran hukumnya haram. Ya kan? Maka saya harus mencari perempuan yang bersedia saya nikahi pada waktu itu. Dasarnya memang saya orang miskin, nggak punya duit. Gitu. Kemudian saya ketemu istri saya suatu ketika di acara pengajian di masjid di kampung saya di kami tertarik, kenalan, kemudian sampai suatu ketika dan mengajak dia menikah. Orang aku ya kan, jadi mertua saya. Ya, ketika saya mengajukan lamaran untuk pertama kalinya, lamaran saya ditolak ya oleh calon mertua saya karena ini mahasiswa kere ya kan, mau menikahi anak saya gitu, padahal istri saya tuh bukan anak badan tapi anak nomor ketiga, semua 4 perempuan, yang nomor 3 perempuan sendiri. Waktu dilamar gitu ya kan, Mbak ini aja belum menikah gitu loh. Jadi saya butuh waktu setahun kemudian akhirnya udah bisa menemukan hati orang tuanya, dengan kita lantas kami bisa. Tapi dengan satu syarat dari ketua saya bahwa saya harus bisa menyelesaikan kuliah istri saya di fakultas hukum dan saya sendiri di fakultas hukum. Tantangan itu saya iya kan, kesahut. Insya Allah saya akan selesaikan bukan hanya S1 saya akan selesaikan sampai semampu dia. Kalau dia mampu S3 saya selesaikan S3. Enggak, minimal S1 siap, insya Allah. Maka tahun 92 bulan Juni kami menikah, kami baru punya anak November 93. Ketika saya menikah, saya masih menghidupi menafkahi keluarga dengan jadi guru les. Ya, tadinya dari privat, kemudian ke bimbingan belajar. Pada waktu itu ada bimbingan belajar namanya PSA, Bila Subur Association. Itu direktur utamanya, kemudian direktur keuangannya itu orang-orang MIPA. Jadi kita punya chemistry yang sangat dekat. Kemudian ketika bimbingan belajar ini, ketika saya sudah menikah, timbul permasalahan. Saya mengalami paceklik. Kalau anak-anak tidak pada bimbingan belajar, pada tidak les belajar, mereka libur. Nah, kalau libur otomatis saya nggak ngajar gitu loh. Kalau nggak ngajar berarti kan tidak ada pemasukan ini ya kan. Waduh, apa ini kok? Mengalami paceklik gitu. Maka saya menggali potensi yang ada di saya. Apa yang paling saya miliki? Saya ingat, saya biasa membantu ibu saya. Jadi saya anak nomor 5 dari 5 bersaudara. Saya terbiasa dekat dengan ibu. Jadi saya itu anak ibu. Ibu dalam arti bahwa saya biasa mengerjakan pekerjaan ibu. Astagfirullah, ubah-ubah, olah-olah, bersih rumah, segala macam itu saya lakukan. Jadi ketika ibu ngajari bagaimana saya mencuci, dia mengajari bagaimana cara membersihkan kotoran di kerah, tapi tanpa harus disikat. Bagaimana membersihkan, kotoran dicawat di selangkangan seperti itu, tapi tanpa harus disikat, segala macam. Itu ibu mengajari tekniknya seperti apa. Dan saya paling suka mencuci. Artinya cucian untuk wajibnya bapak, kembali ibu itu saya ambil alih, saya cucikan. Lama-lama ternyata kakak saya mengambil kesempatan, untuk sekalian dicucikan. Ya,
dengan hati saya sucikan. Gitu. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan hikmah dari itu semuanya, saya bisa cuci, bisa laundry. Maka saya membuka usaha laundry dengan istri saya. Kita nggak punya uang, kita nggak punya modal, karena ketika istri saya diserahkan sama saya untuk menikahi, maka segala support keuangan dari mertua sudah stop, berhenti. Sebenarnya tanggung jawab daripada kami. Saya mengontrak di rumah salah seorang dosen saya yang baik hati, namanya Pak Joko Sasmito almarhum. Dia dosen kimia, rumahnya di Pacitan Imogiri. Dan dia punya rumah di situ. Di dalam itulah saya kos di tempat beliau. Dan saya pindah ke tempatnya Pak dosen lagi, beliau orang baik, dosen kewiraan, namanya Pak Letkol Bantumi. Kalau kalian pernah dengar Pak Bantumi, Letkol Infantri Bantumi, saya tinggal di sana. Singkat cerita, kami mulai membuka usaha laundry. Pada waktu mesinnya belum mesin otomatis, mesinnya masih mesin yang bikin sendiri, kemudian dibilas sendiri, mengeringkan sendiri. Saya beli mesin nasional itu ada waktu itu harganya masih murah, 250. Kita pangsa pasar kita pada waktu kita mencari adalah yang paling mudah, kita mencari mahasiswa. Jadi kita jemput gula pada waktu itu. Tahun 94 itu, 94-95, Indonesia Emas itu belum ada namanya laundry kilowatt. Maka kami memberikan suatu opsi pada pelanggan kami, partisi atau abonemen. Jadi kalau partisi itu artinya hem berapa, kaos berapa, celana panjang berapa, itu per partisi namanya. Kalau abonemen pada waktu itu dengan Rp20.000, Anda punya hak menjatuhkan 100 potong pakaian di luar gym, 100 potong pakaian. Jadi kami pada waktu itu datang kepada pengguna jasa kami, kita mengambil pakaian mereka, kita identifikasi. Jadi saya punya buku kertas bekas, saya jilid gitu ya kan, saya tulis ngambil di rumahnya A tanggal sekian, baju yang diambil apa, kayak panjenengan, oh hemnya warnanya hitam lengan panjang, mereknya apa, celana panjang, itu saya ambil. Kemudian kita cuci, setelah kita cuci, kita packing, kita antar. Telah diselesaikan 20 potong pakaian, Anda masih punya hak 80 potong pakaian di wajib. Artinya kalau yang kami bawa itu ada kecampuran jin atau apa kuku, itu kami hitung secara partisi. Alhamdulillah setahun berjalan seperti itu, peminat kami banyak karena kami jemput bola. Jadi kami mengambil. Bukan kami menunggu, kami mengambil. Kami menjemput bola, kami mengantar dari mulut ke mulut. Jadi pada waktu itu iklannya kami dari mulut ke mulut. Mereka puas karena leher mereka kerahnya tidak pada rusak. Ya, kalau CD jarang sekali. Kalau CD jarang, kecuali yang laki-laki, banyak laki-laki yang nekat mencucikan CD gitu loh. Terutama yang warnanya putih-putih itu tuh banyak sekali pada waktu itu. Dan itu ya menurut saya kayak gitu kotornya. Tapi aku bisa membersihkan dan mereka malah heran. Oh bisa bersih kayak gini? Ya saya katakan aja. RP saya katakan. Apa itu Mas RP? Rahasia perusahaan. Saya Singkat cerita, dengan satu mesin yang otomatis, akhirnya tahun 2095 Indonesia Emas, saya bisa beli mesin otomatis yang pertama kali, dan itu saya sangat bangga. Namanya Lux WH1090. Jadi front loader. Kalau tadinya yang mesin saya beli itu top loader yang di atas. Ini kan front loader. Dan saya bisa kredit pada waktu itu. Dengan dari Supra Luxindo saya bisa kredit. Saya kredit, ada sales-nya menawarkan mesin ketika itu saya tertarik, ya demo, saya beli, ya kan. Pangsa pasar kami tingkatkan lagi, bukan hanya sekitar daripada tempat usaha kami sudah mulai melebar sampai pada akhirnya istri saya mengajak sama saya, Mas, gimana kalau kita mulai ke kampus? Ngapain ke kampus? Coba kita mulai nyuci fitrase, borden, barangkali mereka mau gitu. Maka kami mulai dari Fakultas Hukum UII. Karena kebetulan istri saya dari Fakultas Hukum UII gitu. Jadi kami ke Fakultas Hukum UII Taman Siswa 158.
Di situ kami pertama kali mencuci vitrase, itu 3 lantai. Jadi kita bertahap, 1 lantai dulu selesai kita cuci, kita setelah selesai kita pasang lagi, setelah koordinat vitrase selesai 3 lantai. Ternyata pihak UI Fakultas Hukum itu puas. Wah, selesai iki nanti. Mas, umpamanya koordinat selesai, kayak mau karpet, gulungan karpet kayak dikumbang seorang mas. Kayak mau jadi seorang rambut banyak loh mas. Jangan disemprot pakai air gitu loh. Tapi ya caranya, ya cuci kering, dry cleaning gitu loh. Saya orang kimia MIPA, saya nggak ngerti dry cleaning. Cuma dari sekian banyak jaringan murid-murid saya itu, saya punya jaringan namanya Pak Andi Rinaldi, itu seorang pengusaha Abdi Medika Sarana, itu pengusaha. Saya tanya sama beliau, tahu nggak aku apa tuh dry cleaning? Oh tahu mas Boko, nyuci itu airnya sedikit. Jadi prosesnya seperti gini. Terus saya cari alatnya di mana? Di sini. Dan di situ dengan bisa kredit. Nah saya beli alatnya. 5 gulung karpet itu berwarna-warni, ada warnanya merah, ada warnanya biru, ada warnanya hijau, tipis-tipis itu loh. Saya bawa berdua sama istri, saya garap ke rumah, di rumah berdua. Kita sedot, kita dry cleaning. Seminggu kemudian saya kembalikan. Ini Pak, sudah selesai. Wah, kosek, wangi. Orang berdebu gitu loh. Orang penguk. Biasanya di kumbang-kumbangnya penguk. Dikira penguk. Oh, bagus. Wah, les sampai lagi. Sampai disuruh mas. Landscape. Saya mikir, apa itu landscape ya kan? Sesuatu yang bagi saya itu masih baru. Saya orang kimia nih, nggak ngerti landscape itu apa. Landscape itu taman mas. Jadi sampai nggak taman. Gedung hukum ini, Fakultas Hukum ini 3 lantai. Oke, saya pikir, oh iya saya ingat saya punya teman anak biologi gitu. Dia punya usaha pertamanan dekatnya Monjali, Universitas. Baratnya Monjali itu ada taman, dia punya taman, tapi pasarnya belum ada. Saya punya pasar tapi nggak punya taman. Saya datang pada dia, mas, aku di garapan ini. Oh sekali barang aku. Oh awal dewe, lo seperti apa gitu. Maka belakang saya dengan dia survei. Dia mengajukan usulan tanamannya apa saja, nanti yang perawatan gratis saya selama 3 bulan. Usulan disetujui, dikerjakanlah oleh mereka semua, saya sama istri perawatan 3 bulan. Jadi pada waktu itu saya setiap sore kayak gini, saya sama istri itu ke kampus itu hanya ngolor-ngolor selang, nyiram-nyiram, kalau pagi motong-motong daun-daunan yang kering seperti itu. Alhamdulillah musim kemarau, musim penghujan, dibantu tanamannya subur. Jadi warnanya kembang itu bagus banget. Fakultas Hukum itu senang sekali. Wah, HP mas, top. Di antara yang alam saya itu ternyata ada seorang dosen yang di kemudian hari dia menjadi kepala biro UI, Pak Eri, almarhum Pak Eri Arifudin. Nah, singkat cerita, yang orang UI Fakultas Hukum tadi mengatakan namanya Pak Sari, dia mengatakan sampai wis iso landscape, ya sampai iso wis dry cleaning, berarti sok cleaning service lu. Waduh, apa mana nih cleaning service ya kan? Saya pikir apalagi itu cleaning service ya kan? Cleaning itu resik, service itu layanan. Wah, saya nggak ngerti cara menghitung kan? Tapi saya pantang mengatakan raiso. Saya kudu sinau dari awal saya kudu bisa gitu loh. Maka saya cari di antara jejaring bapak orang tua murid saya itu siapa yang ada seorang pengusaha cleaning service di UNS, dalamnya di Jogja gitu loh. Saya belajar pada beliau. Oh, cara menghitungnya gini mas, ada namanya harga satuan. Jadi sama menghitung berapa luasannya. Nanti perbantannya sekian. Ada juga namanya harga borongan. Hitung per kepala sekian. Antara harga satuan dan harga borongan kudu nyambung gitu loh. Ya hanya menyerangkan anunya aja, garis besarnya. Oke mas, oke pak. Saya akan kerjakan pak. Masalah chemical, insya Allah saya belajar kimia pak. Saya ngerti kimia material pak. Jadi masalah chemical-nya ya Pak Paman ya lebih sing misal sing murah gitu. Karena biayanya murah pada waktu itu. Tahun 97 itu proyek pertama kali saya itu justru di Magister Hukum pada waktu itu, lantai 3. Pada waktu itu direkturnya
Profesor Dahlan Thoib almarhum. Ini beliau sangat berpengaruh. Dan zamannya Pak Heri Sugiarto jadi wali kota, beliau terlibat di wali kotaan, pernah jadi pejabat wali kota Jogja pada waktu itu. Nah, Prof. Dahlan Thoib almarhum ini ya, beliau melihat kerja kami pada waktu kan Fakultas Hukum masih kecil, di lantai 3 itu masih kecil. Saya punya staf cuma 3 pada waktu itu, dan itu sudah cukup banget. Dia ngendikan sama saya, Mas, orang kan dia orang Aceh, oh enggak, kamu saya kasih rekomendasi ke pusat. Oh mau sekali Pak, mau. Nanti saya kasih surat, kamu temui, bawa ke sana ya. Oh siapa ya. Akhirnya saya dikasih surat, saya ketemu dengan namanya Pak Insinyur Munihi Bahrul Idris. Beliau adalah wakil dekan FTSP, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Begitu beliau melihat surat saya kayak gitu, beliau antusias. Alhamdulillah kami dikasih kesempatan. Alhamdulillah saat itu saya jadi servis tahun 9 dari mulai Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UI, yang itu ada nilai kontraknya. Dari situ dari kampus ke kampus kami mulai belajar segala macam. Masalah modal, apakah saya punya modal? Saya bukan orang yang punya modal. Saya sudah matur tadi, saya kuliah aja harus suruh milih antara kuliah atau mandek. Ya, apalagi ketika saya menikah itu, pernikahan kami itu pernikahan sederhana, yang penting sah. Ya, artinya sudah ijazah itu sudah cukup bagi kami itu. Lalu bagaimana kami mengatasi masalah permodalan? Kepercayaan sekali lagi. Kepercayaan. Beberapa teman, beberapa dosen, ya kan, yang saya diingat termasuk almarhum Pak Farid Guzer, Pak Utoro Yahya, kemudian Pak Joko sendiri, saya temui dan beliau membantu pada waktu itu. Dan alhamdulillah Pak Utoro Yahya almarhum ini profesor. Itu bahkan memberikan suatu lecutan buat saya yang membuat saya semakin semangat. Apa tuh lecutannya beliau katakan? Pokok, ngomong saya gitu. Beliau orang Cirebon. Kalau Mudika itu keras. Itu sangat legend di kimia mitologi itu sangat legend. Profesor Utoro Yahya. Ada satu pepatah yang harus demo tahu sampai sekarang. Apa itu Pak? To be a little king in other land is better than to be a big leper in our land. Apa itu Pak? Menjadi raja kecil di negeri orang itu jauh lebih baik daripada jadi kuli besar di negeri sendiri. Maksudnya gimana? Demo orang Purwokerto kan? Ya, negerinya negeri Purwokerto. Jogja ini negerinya orang. Demo harus bisa jadi raja kecil, punya kerajaan sendiri. Caranya gimana? Ya Depoko harus bisa membangkitkan kewirausahaannya Depoko sendiri gitu. Itu daripada Prof. Utoro Yahya. Dan itu menjadi suatu pijakan saya untuk kemudian saya melompat lebih tinggi. Dan satu dari Profesor Joko Sasmito, beliau kalau di kalangan MIPA itu dianggapnya dukun karena saking pinternya. Pengetahuan orang itu tidak sampai pada beliau, tapi beliau sudah sampai pikirannya. Bahkan Prof. Syahirul Alim dan Prof. Utoro Yahya S3-nya belajar di tempatnya Pak Joko Sasmito. Jadi beliau membimbing daripada Prof. Syahirul Alim dan Prof. Utoro Yahya untuk menjadi dokter. Pak Joko Sasmito memberikan satu pesan pada saya. Latar kabun atau bakon antobah. Apa itu Pak saya dalam surat Al-Insyikok, ya, surat ke-84. Allah mengatakan, latar kabuna, sungguh demi sungguh kata Allah. Kamu akan mengalami peningkatan tobakon antobah, setahap demi setahap. Jadi peningkatan seseorang itu tidak makjub tidak, tapi setahap demi setahap. Dan itu harus kamu nikmati, harus kamu syukuri. Dua pesan itulah dari kedua almarhum dosen saya yang menjadi pelecut saya untuk kemudian saya bergegas, gegah, bangun, lompat lebih tinggi. Maka saya mendirikan suatu perusahaan, 97 saya mulai, pada itu belum ada badan hukumnya, 99 kita jadikan sebagai CV, 99 CV sampai dengan tahun 2011. Tahun 2011 tidak boleh namanya CV menangani cleaning service harus PT, kita menjadikan sebagai PT sampai dengan hari ini. Dan saya sejak tahun 97 saya memberikan pelatihan terhadap anak buah saya. Bekal daripada bagaimana ibu saya mengajarkan saya ketika saya harus bersih-bersih rumah. Kalau saya biasa bangun sebelum subuh, kemudian saya buka jendela semua dari depan ke belakang, saya bersih di rumah, saya sapu, saya bersihkan kaca lampu, saya bersihkan kursi segala macam. Rumah bersih.
Jadi cleaning service itu awal dari apa yang menjadi hobi saya, apa yang menjadi kesenangan saya. Keuangan, masalah modal itu bukan uang yang nomor satu. Tapi kita punya apa yang bisa kita kelola, bisa kita olah supaya menjadi potensi yang terbesar dan juga. Setiap manusia pasti punya potensi. Kayak panjenengan juga saya yakin punya potensi. Bagaimana kita menggali potensi kita yang mana? Luar biasa sekali ya ini buat para penonton tentunya mungkin bisa menjadi cerita inspirasi seperti tadi ada yang Sheila on Seven juga mungkin itu nama-nama besar juga. Jadi kalau dari apa yang saya lihat nih Pak Moko nih orangnya itu ya Pak, maksudnya nggak nunggu gitu loh, pengen apa gitu ya cari cara gitu ya Pak. Maksudnya pengen motor ya cari uang, pengen nikah oh ya sudah saya itu dulu gini-gini. Jadi nggak nunggu-nunggu gitu ya Pak. Termasuk untuk yang PT JMS ini ya, itu juga maksudnya kan datang dari kesempatan seperti itu ya. Betul. Maksudnya dari A terus ke B terus ke C terus ke D hingga pokoknya bisa yang penting mau belajar seperti itu ya Pak. Baik, kemudian kita masuk ke PT JMS ini ya Pak. Jadi kan tadi kan bahkan sampai sekarang gitu ya Pak. Tadi ada yang pelatihan kemudian tahun 2011 tadi jadi CV atau jadi PT itu Pak tadi Pak? Jadi CV ke PT di 2007 kita mulai, 99 kita badan pengumuman CV, 2011 harus PT kita jadikan PT. Iya, sangat biasa sekali. Metamorfosis gitu loh. Iya. Kemudian kalau buat situasinya sekarang bagaimana Pak di PT JMS Pak? Mungkin bisa digambarkan kinerjanya saat ini apa saja mungkin layanan yang ditawarkan terus setelah pandemi situasinya bagaimana, monggo. Baik, alhamdulillah. Kami cleaning service ya, cleaning service lebih kepada pihak ini lebih banyak ke rumah sakit. Jadi cleaning service rumah sakit itu memiliki skill yang paling tinggi dibandingkan cleaning service selain rumah sakit. Jadi kalau seseorang mampu menangani kebersihan rumah sakit, maka insya Allah dia akan mudah untuk menangani rumah sakit. Artinya menangani kampus, tapi kalau dia terbiasa di kampus menangani rumah sakit, jadi kalau saya rumah sakit itu skillnya tinggi, ya boleh dikatakan kita bingung lah itu istilah saya. Karena memang ada namanya angka kuman, ya kan? Itu harus terukur, angka kumannya tidak boleh tinggi, ya kan? Kemudian ada infeksius segala macam itu harus betul-betul ditangani. Alhamdulillah ketika masa pandemi, ya dari mulai awal masa pandemi, banyak teman-teman yang berusaha di bidang cleaning service sama dengan kami yang menangani mall, menangani selain rumah sakit, banyak yang berguguran. Mereka berguguran, banyak yang PHK, tapi kami justru alhamdulillah ketika pandemi kemarin itu menuai panen. Justru kami malah mendapatkan klien baru, khususnya rumah sakit. Karena kita fokus di rumah sakit. Jadi kami biasa menangani rumah sakit tahun pandemi tahun 2021 sampai berakhirnya pandemi itu. Justru kami disitulah banyak sekali mendapatkan proyek-proyek baru rumah sakit. Hingga teman-teman pada heran, kok tempatnya malah bisa eksis? Ya karena dari awal memang visi misi perusahaan kami beda. Misi kami itu cuma ada dua. Misi yang kedua adalah menjadikan JMS ini sebagai asbab rezeki dan asbab mencapai makmur dan sejahtera. Bagi siapa? Bagi seluruh orang yang bekerja di dalam JMS. Jadi kami bukan menjadikan JMS sebagai sarana untuk membuat kami jadi sugih. Kami tidak butuh kaya. Kami hanya butuh cukup. Cukup untuk bisa membeli rumah. Cukup untuk bisa membeli mobil. Cukup untuk bisa menggaji karyawan. Cukup. Kami nggak butuh kaya. Makanya kami memiliki filosofi dalam membangun JMS adalah kran dan pipa. Jadi JMS adalah kran, JMS adalah pipa yang mengaliri kran. Selama pipa mengaliri kran, kami meyakini pipa selalu basah.
Artinya apa? Selama JMS meniatkan diri sebagai asbab rezeki bagi orang lain, maka selama itu juga kami akan dicukupkan sama Allah. Manakala keran itu berisi air yang sangat penuh, keran nggak akan menjadi melambung itu menjadi menggelembung, tidak. Ya tetap segitu aja kurangnya. Atau manakala volume air yang dalam keran tidak penuh, hanya separuh, keran-kerannya nggak menjadi mengkerut, tetap segitu aja. Artinya apa? Kami mengambil pelajaran dari ini. Kami akan dicukupkan. Seberapa banyak, seberapa sedikitnya pun pekerjaan kami, proyek kami akan dicukupkan. Karena kami sebagai asbab rezeki bagi seluruh orang-orang yang bekerja di JMS. Itulah misi kedua perusahaan kami. Kalau misi yang pertama menjadikan JMS, memberikan layanan yang terbaik di cleaning service, ya, menjadi cleaning service kelas dunia seperti itu. Dan kami memang mau mengkomitmenkan bahwa anak buah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam perusahaan. Maka yang membanggakan bagi kami adalah ketika ada anak buah kami di daerah luar kota, di daerah Klaten, tepatnya di Jambi. Ikut kami ketika anaknya masih ingusan. Ya masih ingusan, ya kan belum sekolah. Kemudian ikut kami dari tahun 2005 sampai dengan sekarang masih dia bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA, bahkan sampai kuliah di Undip. Undip, bahkan ketika lulus dari Undip sudah dia kemudian dapat pekerjaan, menikah, saya diundang, dan ketika saya diundang, saya didudukkan di paling depan, di DTE bapak nih gitu. Itu kebanggaan tersendiri buat saya ketika saya diperlakukan sebagai seorang bapaknya dia, itu betapa bangganya saya gitu, betapa bersyukurnya saya. Dan ketika anaknya itu kemudian melahirkan tidak keturunan itu, di Tony selapanan gitu, saya diundang dan saya dikasih kesempatan untuk memotong rambut anaknya. Saya dipanggil mbah oleh putune gitu, seperti itu loh. Ini kepada bagi saya. Hal kayak gini yang buat saya stang. Ya, alhamdulillah di JMS ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu kumpulan daripada zakat penghasilan kita semua. Kemudian kami kesadaran bagi seluruh staf dari mulai kami sebagai petingginya sampai anak buah, pentingnya membersihkan penghasilan kita dengan zakat. Kita kumpulkan zakat kita, namanya Baitul Mal JMS, kita kelola, ya kan, anak buah pinjam untuk berbagai macam keperluan. Suatu ketika anak buah ada yang kepentok dengan pinjaman online, harus mengembalikan sekian juta. Ya kita cek betul berapa yang dibutuhkan, kita kasih dia. Silakan kamu bayar tak semampu bukan. Karena kembali lagi kan itu nggak pakai bunga, kita nggak pakai bunga. Kebutuhan apapun anak buah di situ, mau kebutuhan nikah, kebutuhan macam-macam, termasuk suatu ketika anak buah pecah kayak kocok, pengguna jasa dan sebagainya gitu, kalau enggak itu ditawari pakai uang itu seperti itu. Dan Baitul Malnya alhamdulillah makin hari uangnya bukan makin berkurang, malah makin bertambah. Kalau saya mau berpikiran seperti orang-orang bahwa ini sebagai modal membangun koperasi begitu ya kan, jadi simpan pinjam sangat bisa, tapi itu bukan tujuan saya. Saya nggak kepengen kaya, saya kepengen dicukupkan sama Allah untuk segalanya. Cukup anak buah saya tercukupi kebutuhannya, gajian tepat waktu ya kan, ketika THR kita terima. Karena itu saja, sekeliling kantor kami pun juga bisa merasakan manfaatnya. Karena ketika setiap Jumatan kita pastikan memberikan makan untuk di masjid seperti itu. Dan kita berikan santunan kepada yatim piatu. Ya. Kita sudah memberikan mobil ya, kepada sebuah panti asuhan yang ngopeni, yang mengurusi anak-anak terlantar. Jadi anak bayi yang dibuang, orang tua yang nggak mampu itu diopeni. Namanya Mustika Taman, namanya di Jogja. Tepatnya di daerah dekatnya pabrik gula mati Bisma, itu ada Mustika Taman. Di situ dikomandoi oleh Ustadz Eki Firdaus.
Itu beliau ngopeni orang anak-anak yang bayi-bayi yang dibuang nggak dikendaki orang tuanya, hasil buang nggak itu diopeni situ, kemudian diajari agama, dijadikan hafiz Quran, akhlaknya bagus. Saya tertarik, maka mobil saya wakafkan. Inilah satu mobil saya pada waktu itu. Saya sudah dari sebagian bagusnya, ketika bagus kita malah bingung, ini mobil mau kita apakan, kalau sebenarnya saya sudah punya mobil. Kalau itu dibutuhkan dengan mobil 3, ada Fortuner, segala macam itu. Ini ada mobil ini, siapa mau pakai? Kondisinya sudah sangat bagus, power steering, jetnya bagus, pakai AC seperti itu. Kemudian saya sama istri, gimana kalau kita wakafkan aja? Pasti saya wakafkan. Kami semua anak-anak. Pagi hari kita wakafkan, sore harinya ada salah satu warga panti asuhan itu yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan itu satu-satunya alat transportasi yang bermanfaat. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Oh, ternyata kita di mobil yang kita betulkan menghabiskan kondisi terbaik, kondisi masih tinggi. Jadi kita kasih ke sana, betapa anak kecil-kecil tuh semua berbondong-bondong masuk ke dalam mobil, merasakan mobilnya jalan, disupir sama Pak Supir, mobilnya hanya disana 7 orang dewasa, itu dari sampai 15 sampai 20 anak berjejal merasakan mobil itu. Betapa saya ternyata menangis, ya Allah, atas itu mungkin gitu aja kok. Ternyata banyak anak yang bisa merasakan manfaat. Gitu. Kemudian ada motor juga yang kita beli sejak 97, motor perjuangan ya kan. Di rumah nggak pernah dipakai gitu. Setiap kali saya servis, jadi enak lagi, tapi saya ya pakai untuk masjid gitu. Lama-lama gitu selama ini motor di rumah ada banyak motor. Ada Vigo, ada FU, ada yang skala macam juga ada motor. Adalah kita wakafkan. Tempat asuhan yatim Muhammadiyah bukan di Jogja, di Kendal malah. Kita antar ke Kendal ke sana, pakai truk kita antar ke sana. Saya paling merasa puas dalam hati, merasa bersyukur ketika diri saya itu bisa menjadi bermanfaat. Ketika kehadiran saya itu dirasakan manfaatnya oleh orang lain, saya suka. Jadi sekali lagi, saya membangun JMS bukan sarana untuk kaya menjadi kaya. Saya tidak butuh kaya. Saya butuh cukup. Bagi saya cukup itu dah lebih sekali. Ya, Pak Ongko mungkin ya tadi ya mungkin sudah disimpulkan juga oleh Pak Moko karena memang tadi lebih banyak untuk membantu dan juga lebih ke cukup daripada untuk itu ya menyediakan lapangan pekerjaan juga seperti tiap dari fokus dari JMS itu sendiri. Kemudian ini setelah tadi dari JMS mungkin kita kembali ke FMIPA sedikit ya Pak. Apakah ada saran nih Pak dari Pak Moko ke FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar sehingga alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja nih Pak. Jadi menurut Pak Moko apa nih Pak yang kurang dari FMIPA UGM sekarang? Mungkin apakah harus lebih banyak mata kuliah yang bertemakan bisnis atau bagaimana nih Pak? Ya, kemandirian. Kuncinya di kemandirian. Jadi mata kuliah kemandirian ini kurang dieksplor dengan maksimal di kampus. Hampir semua kampus. Jadi mereka hanya kacamata kuda bicara mengenai masalah fakta saja. Padahal kemandirian seorang itu paling penting. Ya, jangan membiasakan menanamkan dalam mindset mereka bahwa kalau mereka lulus mereka harus menjual ijazah mereka itu ke ijazah. Jangan. Tapi bagaimana menjadikan mereka itu sebagai orang yang betul-betul bisa survive dengan apapun kondisinya. Ya, sekarang ini kan yang terjadi itu kan mata kuliah kemandirian, kewirausahaan. Ini yang
menurut saya itu perlu dieksplor. Jangan hanya satu SKS atau dua SKS, lalu 3 atau 4 SKS. Dan tolong untuk pengajarnya jangan seorang dosen, praktisi. Selama ini yang mengajari kewirausahaan itu seorang dosen. Ya, seorang praktisi itu jauh lebih konkret, lebih real, lebih merasakan ya pahit getirnya, yang getihnya seperti apa dalam berusaha itu sangat terasa. Karena ketika dia bercerita itu karena kenyataan, bukan sekedar teori. Tapi kalau bukan pelaku usaha, bukan praktisi, ya hanya tataran teori. Seorang wirausaha nggak butuh teori. Seorang bisa wirausaha hanya butuh satu contoh. Yang kedua itu bagaimana support terhadap mereka. MIPA itu memiliki suatu keistimewaan. Bagi saya MIPA itu istimewa. Luar biasa MIPA itu. Ya potensinya itu, saya katakan kalau bisa saya katakan itu gunung emas. Cuma sayangnya, mengeksplornya kurang. Gunung emas loh. Tulisan Dike itu, betapa banyak orang yang bisa mengembangkan ilmu kayak Dike itu, bisa menjadi orang yang sukses itu, sebenarnya bisa sekali. Ya. Cuma bagaimana MIPA mengemas ini menjadi suatu mata kuliah yang membuat mereka tertarik itu ya. Ada satu cerita kawan anak saya itu yang di UI, anak saya dari IT, karena dia di Angkatan Darat di bagian IT juga. Itu temennya sama-sama IT itu justru tidak menggeluti IT-nya, tapi dia malah membuka kosmetik, untuk skincare. Itu anak-anak teknik informatika UI gitu. Dan sekarang pabriknya besar, omsetnya luar biasa. Ya. MIPA itu apalagi kimia itu ya kan. Itu hanya bisa membuat chemical untuk bagaimana membersihkan toilet. Selama ini orang administratif bersihkan toilet yang kerak-kerak itu, mereka menggunakan pixel, pospek, meeting. Itu sama. Kandungannya adalah asam hidroklorid. Nah, HCl ini sifatnya destruktif, merusak. Maka terjadi orang nggak bisa pakai, berapa banyak itu namanya kloset jongkok, jadi gelontor dengan pixel pospek, nggak bisa hilang, malah bekasnya kayak layer-layer seperti itu. Kami belajar kimia, saya selalu menerangkan dengan penggunaan jasa. Kamar mandi bersifat basah, karena orang biasa menggunakan kamar mandi satu juga. Ada lingkungan kamar mandi itu bersifat basah. Ketika kita membersihkan menggunakan pixel atau pospek yang HCl, asam kuat, maka terjadi proses saltanisasi pengharaman. HCl, ya kan, asam ditambah dengan basa akan jadi garam plus air. Artinya ketika kita menggunakan pixel atau pospek, dindingnya putih-putih. Waktu masih basah nggak kelihatan. Begitu airnya mengering, dindingnya putih-putih. Inilah putih-putihnya itu garam. Ini salah pemakai. Bertermakan iklan. Jadi juga untuk saya disikat. Oh enggak. Chemical itu bukan hal utama membersihkan. Chemical itu hanya membantu mempercepat proses. Yang utama bukan chemical. Apa yang paling utama? Teknik. Bagaimana teknik membersihkan itu yang paling benar. Maka di tempat kami, pelatihan yang saya berikan bagaimana merubah mindset seluruh manpower kami bahwa kamu jangan mengandalkan namanya obat atau chemical. Chemical itu hanya membantu mempercepat proses. Tapi yang paling utama adalah bagaimana tekniknya. Kalau teknikku salah, hasilku jelek. Kalau teknikku benar, hasilku benar. Saya ambil contoh. Ketika kamu ngepel, kamu mengandalkan floor cleaner, obat pel basah. Kamu gelontorkan banyak sekali obat pel basah ke dalam ember. Hadapanmu supaya lampumu menjadi wangi. Salah. Ngepel tidak mencari wangi, ngepel mencari bersih. Maka ketika kamu menggunakan ngepel, ketika kamu menggunakan floor cleaner yang terlalu banyak, apa yang terjadi? Jika kering, lantainya jadi kliket. Kalau diinjak, kriet, itu karena lantai terlalu banyak chemical. Nah, lantai ini berbahaya. Kenapa? Kalau basah, dia menjadi licin.
Contoh yang paling nyata itu lantai masjid. Karena marbot-marbot itu kalau setiap kali ngepet, mereka selalu menggelontorkan floor cleaner atau papel basah itu banyak, blokok. Anggapannya ngepel supaya wangi. Maka terjadi kalau di masjid itu, zaman COVID kemarin kalau kita sujud, dahi kita itu rasanya nyit. Gitu. Karena apa? Floor cleaner terlalu banyak. Dan ketika di area wudhu, ya itu area yang basah, lantainya pasti licin. Tidak ada lantai yang licin. Maka yang penting adalah tekniknya, bukan obatnya. Jadi orang sering salah kaprah. Usul sih, obatnya apa? Bukan obatnya, tekniknya. Bahkan saya pernah sendiri suatu ketika di MIPA UGM, saya pernah pada waktu zamannya wakil dekannya Pak Kusminator, Prof. Kusminator, almarhum Pak Prof. Kusminator, beliau dosen fisika. Saya diminta sama beliau untuk membersihkan kaca di gedung dekana. Tahu nggak berapa modal saya keluarkan? Saya berikan chemical yang harganya cuma Rp500. Kemudian saya encerkan, saya dimusikan chemical saya menjadi suatu chemical pembersih. Saya wadai dalam jerigen 5 liter. Saya gunakan untuk membersihkan, ya bisa bersih. Pada waktu ada Mbak Tumi ya saya lupa namanya. Ya agak seksi itu, sekretaris direksi. Tertarik dengan chemical saya, Mas. Tak tuku obatnya mas, tak menentu orang mbak orang tak tuku orang apa gitu. Padahal itu saya beli itu satu pouchnya itu cuma Rp500 pada waktu itu. Bukan saya jual sama dia itu, saya jual sama Mbak Tuni atau Mbak Tuni ya orangnya temani sebenarnya. Itu saya jual sekretaris direksi, saya jual apa? Karena Mbak Tuni sudah pindah ke fakultas saya kayaknya. Saya jual sama dia satu jerigen itu kalau nggak salah tuh 20.000 atau 25.000. Jual kayak gitu. Saya hanya modal pembersih kacanya cuma Rp500. Karena apa? Kita ngerti chemicalnya. Kaca terbuat dari silika, ya kan? Silika itu kalaupun kotor seberapa kotornya kita tahu lah. Makanya pembersihnya yang paling mudah ya kita pakai ini. Nah, kayak gitu ya kita terapkan di lapangan. Jadi bagaimana mencari margin itu bukan dari manajemen fee, tapi marginnya justru dari biaya operasional. Di mana untuk chemical-chemicalnya kita bisa menekan buat sendiri. Ya, kita minta silakan kamu bisa bukti di Google atau di mana itu bagaimana cara pasang colek. Nah, kami akan buat untuk blogger gambar. Jadi kita lebih banyak membuat. Kita ngajak anak buah bagaimana cara membuat. Ada satu chemical yang kita buat dengan bahan yang harganya bisa digunakan untuk membersihkan segala macam kotoran. Kita namakan pembersih vinil. Kenapa vinil? Karena tidak semua chemical bisa digunakan untuk membersihkan. Tapi chemical juga bisa digunakan untuk membersihkan. Apalagi di vinil. Artinya kalau panjangan punya ciduk yang sudah berwarna, ada hitam-hitamnya, diberikan pakai sabun yang hilang, pakai chemical kami pasti bisa. Ember panjangan bagian bawahnya itu kena air, jadi hitam-hitam segala macam, dibersihkan hilang, pakai chemical kami pasti bisa. Gelas-gelas, jangan gelas yang ada banyak bekas teh yang warnanya atau muk yang warnanya putih, kemudian bagian dalamnya itu bekas kena teh nggak bisa hilang, sudah dicuci pakai sunlight dan hilang, pakai chemical kami pasti. Panci yang pokoknya sudah hitam-hitam kayak gitu ya, nggak bisa hilang pakai sunlight segala macam, pakai chemical kami pasti bisa. Kayak murah, tapi daya bersihnya luar biasa. Inilah yang kami gunakan untuk cari keuntungan, bukan dari manajemen fee, Mas. Iya, baik. Terima kasih Pak Moko, penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya, sangat komprehensif. Kita pastinya banyak mendapatkan ilmu juga dari Pak Moko. Saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat, tentunya bermanfaat
untuk saya, tapi semoga berkah juga untuk Pak Moko dan para Amin. penonton. Namun sebelum saya tutup, ini apakah ada kata-kata penutup nih Pak untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa yang akan masuk ke FMIPA UGM, kemudian masuk ke dunia kerja? Apakah ada kata-kata penutup mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa ini? Monggo. Ya, yang pertama saya mengulang kembali pesan daripada almarhum Prof. Dr. Rasmussen, buat ahli psikok gitu ya, ayat 17 kalau 19 saya lupa, 17 kalau nggak salah. Latar kabuna kotakon antar. Psikok itu suatu dapat ya berbicara. Sungguh demi sungguh kamu akan melalui peningkatan setelah penistaan. Buktikan. Artinya kalau kamu mau mulai usaha itu yang berat justru memulainya, bukan setelah berjalan. Usaha itu berarti justru kita memulai usaha itu yang paling berat. Ya, bagaimana membuat usaha itu berjalan itu yang paling berat. Kalau sudah berjalannya nggak begitu berat. Ya. Nah, kalau sudah berjalan, tetap fokus, ya kan, tekuni, ya kan, nggak bisa namanya usaha itu disambi itu nggak bisa. Semua harus fokus. Nggak bisa kok. Wah, kita mau sambil kalau nggak boleh. Yang kedua, belum ada kata terlambat untuk bagaimana kita mandiri. Paling penting adalah bagaimana kita mandiri. Setidaknya kita bisa membantu orang tua kita meringankan beban beliau yang harusnya mereka beliau itu ngirimin kita uang untuk bulanan. Setidaknya uang bulanan bisa tidak diterima oleh keluarga kita. Kita bisa mencari sendiri uang bulanan. Yang ketiga, jangan terlalu jadi kutu buku. Biasanya orang yang pintar itu ujung-ujungnya jadi employee, jadi karyawan, jadi pekerja. Ujung-ujungnya seperti itu. Orang pintar, ujung-ujungnya jadi karyawan, jadi pekerja. Tapi ketika kita kuliah, tempat diri kita dengan hal-hal kemandirian. Gali potensi ada dalam diri kita, yakin setiap orang pasti punya potensi. Ya, jangan pernah lelah untuk menggali potensi diri kita. Setiap manusia Allah berikan suatu potensi, tinggal kita mau menggali atau tidak menggali. Terus yang terakhir, ya kan, do everything the best in the first chance. Kerjakanlah segala sesuatu yang terbaik di kesempatan yang pertama. Karena kesempatan nggak pernah datang kedua kali atau ketiga. Kesempatan yang sekali saja. Karena kalau panjenengan punya kesempatan, do everything the best in the first chance. Demikian Mas, terima kasih Mas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, alhamdulillah selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Moko. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu ya Pak, mungkin secara offline mungkin. Kemudian juga, saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan kepada Pak Moko dan juga pada para penonton di rumah. Baik, untuk para penonton di rumah jangan lupa like dan subscribe, tonton video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Yarsadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat